Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan solehah, kebanggaan ayah dan bunda, serta kebanggaan bapak ibu guru semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, bu guru ada pantun nih. Si Ali pergi keliling, kembali lagi di bimbingan dan konseling. Makan tomat ditambah mie, tetap semangat walau pandemi. Ya ampun bu guru. Yaudah yuk langsung saja, hari ini kita akan belajar SKKPD kematangan emosi. Nah, judul materi kita hari ini tepat banget nih, mengelola emosi di masa pandemi. Derasnya informasi secara terus-menerus tentang pandemi COVID-19 yang terjadi di hampir seluruh belahan dunia, terutama di negara kita tercinta Indonesia yang angka kasus COVID-nya masih sangat tinggi, ya dapat mengganggu emosional kita loh. Dan itu dapat menyebabkan kelelahan fisik dan juga mental atau psikologis kita. Nah, selama situasi pandemi karena COVID-19 ini ya, banyak orang yang merasa itu lebih stres ya, banyak tekanan, khawatir karena masalah kesehatan. Wah, sehat nggak ya, begini sehat nggak ya, gitu kan. Dimana kita terisolasi di rumah, mencoba memahami dan menanggapi berbagai informasi yang terus datang. Dan fokus kita saat ini adalah kita benar-benar harus menjaga kesehatan badan kita, kesehatan fisik. Ya, terima kasih kepada yang sudah selalu memakai masker, menjaga jarak, memakai hand sanitizer, cuci tangan. Ya, itu merupakan bagian dalam menjaga kesehatan fisik kita. Nah, di balik itu, tentu saja kesehatan mental kita nih yang juga harus menjadi yang utama. Kesehatan mental kita, pikiran kita, perasaan kita. Sehingga kenapa kita harus pintar-pintar nih mengelola emosi, di mana emosi sangat berkaitan dengan perasaan dan pikiran kita. Dan kesehatan mental sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik. Nah, dalam mengelola emosi ini ya, ada emosi positif dan juga emosi negatif. Emosi positif itu seperti emosi bahagia. Emosi negatif sedih, marah, takut, ya, gugup, cemas dan sebagainya. Nah, orang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik dapat mengetahui dengan pasti apa yang sedang dirasakan, sehingga dia bisa langsung mengambil tindakan yang tepat. Nah, berikut ini Bu Guru akan kasih tahu beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam mengelola emosi di masa pandemi. 1. Menggunakan waktu dengan seimbang. Artinya anak-anak harus benar-benar bisa mengatur waktu. Penggunaan waktu yang seimbang berdampak baik loh pada emosi dan juga kesehatan mental. Ya, jadi pintar-pintar mengatur penggunaan waktu yang seimbang antara belajar, berolahraga, makan yang teratur, istirahat, dan melakukan kegiatan positif yang menyenangkan. Kedua, lakukan berbagai aktivitas bersama di rumah. Nah, anak-anak yang dibersamakan dengan keluarga di rumah tentu harus menciptakan rasa aman, nyaman, dan tenang dalam rumah ya, di tengah situasi yang tidak menentu ini. Seperti ya makan bersama, menikmati mentari pagi, berolahraga, dan melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya yang kalian sukai bersama orang-orang di rumah. Yang ketiga, berkomunikasi dengan orang lain. Salah satunya dengan mengobrol dengan orang-orang di rumah. Meskipun kita banyak menggunakan gadget atau handphone untuk belajar, tapi yang menjadi prioritas kita tentu saja adalah orang-orang terdekat. Karena jangan sampai HP itu membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Kalau menjauhkan yang dekat boleh, tapi jangan sampai menjauhkan orang-orang terdekat. Nah, apalagi hanya diem aja mantengin HP justru dapat memicu stres dan memudahkan emosi negatif seperti marah tuh bermunculan. 4. Batasi konsumsi berita. Ya, batasi, bukan tidak boleh sama sekali, tapi dibatasi. Kadang kalau kita terlalu banyak sekali mendapat sumber berita tentang COVID ini,
justru membuat kita berpikiran, waduh aku kena covid nggak ya, aduh aku kena covid nggak ya, covid itu seperti apa. Malah menimbulkan dalam diri kita seolah-olah seperti sakit covid karena kita cemas dan ketakutan. Nah itu nggak baik untuk kesehatan mental kita. Jadi ambillah berita-berita yang baik-baik aja gitu. Tapi juga kita harus update apa yang harus kita lakukan ke depannya demi memutus mata rantai COVID-19. 5. Tetap aktif dan produktif. Artinya saat berada di rumah, ayo kita sesuaikan aktivitas kita dengan minat dan bakat kemampuan kita. Bukan malah kita membatasi kegiatan kita di dalam rumah. Justru kita harus mengeksplor apa yang kita bisa. Seperti yang hobi memasak, hobi menggambar, melukis, olahraga, yang hobi mengerjakan soal-soal matematika, dan sebagainya. Nah ini nih yang keenam, mendapatkan humor. Humor itu apa? Lelucon. Jadi cari humor yang dapat memicu kita untuk ketawa, karena dapat berdampak baik itu untuk kesehatan mental. Humor yang sehat dapat menyalurkan emosi negatif dan menghadirkan emosi positif. Siapa nih yang suka ngelawak di rumah mungkin membuat orang-orang sekitarnya ketawa? Atau mungkin ada yang lagi marah langsung cepet-cepet cari tontonan yang lucu, biar ketawa. Nah ini termasuk cara jitu sih untuk menghadirkan emosi positif dalam diri kita. Nah itu dia cara-cara dalam mengelola emosi selama masa pandemi. Jadi perlu diingat bahwa emosi yang stabil, emosi yang baik tentu akan menghasilkan kesehatan mental yang baik. Jadi kita harus pintar-pintar bagaimana caranya supaya kita dapat menjaga emosi-emosi baik kita dan tidak meluapkan emosi-emosi negatif kita. Dengan bertambahnya angka kasus COVID-19 di Kabupaten Lampung Utara, Bu Guru berharap anak-anak dan keluarga bisa menjaga kesehatan, tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan jangan lupa selalu cuci tangan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.